Selamat siang, jumpa kembali dengan kita dari Cipta Kreasi TV. Teman-teman, hari ini saya kedatangan sahabat Cipta Kreasi. Beliau ini sudah beberapa kali tampil di Cipta Kreasi TV. Beliau tinggal juga tidak di Jakarta, jauh, tapi ya karena kita undang, beliau memerlukan untuk hadir di sini. Beliau ini saya perkenalkan adalah Wakil Ketua Umum Germas PPA. Nanti kalau ingin jelas Germas PPA itu nanti bisa langsung dijelaskan sendiri oleh Pak sahabatku ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan perkenalkan kembali sahabat saya adalah Ibu atau Mbak, saya manggilnya Mbak aja. Mbak Rika Parlina SH. Selamat siang Mbak Rika. Siang. Selamat, terima kasih loh Mbak Rika udah bisa datang ke studio Cipta Kreasi TV ini. Alhamdulillah Pak Boy diundang terus. Nah, saya senang sekali nih. Mbak Rika, coba deh sebagai pembuka tolong jelaskan lagi kepada pemirsa Cipta Kreasi TV mengenai Germas PPA itu biar pemirsa paling tidak masih bisa mengingat-ingat kembali. Dan itu sepak terjangnya bagaimana sebelum kita bicara masalah ini ya. Silakan Mbak Dika. Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ini khusus untuk pendampingan anak, memberikan edukasi kepada anak-anak, dan juga kita dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak juga sering juga membantu ODGJ, orang-orang telantar. Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ini 1 tahun sudah terbentuk, tapi kita sudah berjuang di 12 tahun di perlindungan perempuan dan anak. Oh ya, terima kasih Mbak Rika. Mbak Rika, saya tuh mau mengundang Mbak Rika ini ya. Sekarang ini kan lagi banyak nih fenomena ya kalau dibilang kekerasan ya kekerasan juga. Tapi yang saya ingin fokuskan yaitu dalam dunia pendidikan. Karena dalam 1 bulan terakhir, ya mungkin Mbak Rika juga, biarpun Mbak Rika tinggal di Pekanbaru Riau, pasti kan namanya zaman sekarang tuh segala sesuatu dimanapun pasti viral kemana-mana. Mbak Rika kan pernah ada 1 kasus yang ada di Kabupaten Lebak ya, di Banten, yaitu ada kepala sekolah yang diberhentikan sementara gara-gara kepala sekolah itu menampar siswa yang siswa itu ketahuan merokok. Dan menurut pengakuan daripada sekolah bahwa siswa itu udah beberapa kali, jadi bukan sekali. Pada saat dia memberikan satu tindakan yang tegas dan terukur, malah dia yang dipersangkakan, malah dia yang dizolimi. Terus satu lagi itu yang ada di sana, satu lagi yang ada di Cianjur juga sama. Ya kan, malah orang tuanya menuntut bahkan minta ganti rugi. Anaknya itu malah disinyalir ya udah beberapa kali juga sering kabur, bolos. Jadi kebetulan di kelasnya itu ada pagar sekolah itu, dia sering loncat sampai pagarnya juga rusak. Itu sama media-media mainstream itu sudah diliput. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kalau dari kacamata Germas melihat fenomena pendidikan kita ini bagaimana menurut pandangan Germas, pandangan Mbak Rika selaku Wakil Ketua Umum? Silakan Mbak. Kalau untuk zaman sekarang ini Pak Boy, kita sangat miris sekali yang seperti Pak Boy sampaikan yang di daerah Banten kemarin, di media sosial banyak juga nama kita di tag. Jadi saya ada juga membuat statement juga terhadap gubernur menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Di sini kita melihat Pak Boy, sebenarnya bukan kita membela guru ataupun orang tua di sini. Harusnya orang tua lebih bijak, dia yang lebih tahu di mana watak anaknya. Misalnya contohnya ketahuan merokok, wajar guru negur. Kadang anak-anak zaman sekarang ditegur, dia malah melawan balik ke kita. Kalau nggak ditegur, nanti serba salah. Makanya kita pun di Riau sekarang Pak Boy, kami dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena melihat fenomena yang viral sekarang, kita sidak ke tempat-tempat warung-warung yang memang saya lihat tiap pagi banyak anak-anak merokok dengan berkerumunan. Makanya
1 minggu yang lalu kita sudah sidak, memang kita ketemukan beberapa tempat warung-warung. Cuman yang saya sesalkan di sini, warung tersebut di samping Satpol PP Provinsi Riau. Nah, jadi kami tegur, mereka memang melawan. Ya, memang kita bawa emosi juga, kadang rasanya mau menggampar juga, karena mereka bersorak-sorak, rasanya mau menantang kita. Makanya di sini kami juga menyesalkan, harusnya dinas pendidikan ketika guru ada bermasalah, dinas pendidikan langsung turun menyelesaikan, memediasikan. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini langsung sampai ke pihak berwajib. Dan juga kami ingin menyampaikan juga, harusnya pihak berwajib juga ketika ada laporan seperti ini, jangan diterima laporan langsung, gurunya dipanggil, dicoba mediasikan seperti apa. Saya rasa guru gak mungkin lah ngegampar anak tanpa alasan. Bukan kita membela guru atau siapapun, dan orang tua pun harus bijak, jangan sedikit-sedikit lapor. Sedangkan kasusnya nih nanti kita bilang gak berat, nanti kita lagi yang dibully Pak Boy. Tapi memang harus bijak kedua belah pihak, dan itu perannya dinas pendidikan sebenarnya. Nah, ini sangat menarik sekali Mbak. Ini misalnya kita kaitkan ya, ini kan ibaratnya anak-anak yang kemarin ada kejadian itu kan sebetulnya kan diharapkan menjadi generasi emas ya, untuk menuju ke Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Nah artinya kalau anak-anak ini artinya memang nanti di tahun 2045 kan diharapkan jadi pemimpin bangsa. Ya. Nah kita kembali lihat nih generasi emas Indonesia nih. Tapi saya lihat ya, kalau saya membandingkan ketika saya masih sekolah dulu waktu tingkat di tahun 80-an, dulu yang namanya kita tuh takut. Kita takut apa ya, kalau guru negur aja bagi kita kayak udah gimana, udah hidup. Udah gitu kalau Mbak pernah merasakan ya, mungkin Mbak merasakan, kalau saya tuh ingat waktu tahun 80-an saya SD, SMP, SMA, waktu itu tahun 80-an, itu kalau kita tuh mau masuk kelas kan berbaris di muka kelas dulu, berbaris, nanti siapa yang paling rapi suruh masuk duluan. Udah gitu sebelum kita masuk ke kelas tuh ada yang namanya tradisi berdoa terlebih dahulu. Begitu pulang juga pas berdoa nanti guru nunjuk, kan ada berjejer-jejer ya, siapa yang paling rapi. Jadi artinya secara kedisiplinan itu kan teratur. Tapi kalau saya lihat sekarang, nah ini nggak ada. Nah kalau menurut pandangan Mbak selaku ya yang mengurusi masyarakat di bidang ini gimana Mbak? Apa terjadi degradasi atau gimana? Sebenarnya bukan di zaman Pak Boy, di zaman kita pun kita melihat guru aja kita udah takut. Misalnya guru lewat kita pasti menghindar. Tapi anak-anak sekarang saya lihat ada guru malah ditantang gitu. Betul. Manggil guru aja dengan sebutan boy gitu ya. Jadi udah nggak, apalagi memang udah nggak ada sopan santunnya. Mungkin pendidikan moral Pancasilanya sudah dihilangkan, jadi moral-moral anak sekarang tuh sudah tidak ada lagi. Dan juga yang saya sampaikan tadi, selain di tempat warung-warung juga kita sidak juga di tempat biliar. Dan sangat miris sekali, jam sekolah, jam 10 kita menemukan semuanya anak-anak berseragam sekolah dengan bebasnya merokok di tempat-tempat biliar dan masuk di ruang-ruang VIP berdua pasang-pasangan. Ini udah pengen ngelabrak gitu kan, tapi takutnya nanti karena mereka ramai, akhirnya kita emosi, terus kita nanti kita takut hal yang tidak diinginkan terjadi, nanti kita juga yang dilaporkan. Padahal kan niat kita sebenarnya, kenapa nih tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat warung-warung atau warnet membiarkan anak-anak dengan bebasnya masuk di jam sekolah. Yang sangat miris lagi, warnetnya ada paket cabut lagi. Maksudnya? Iya, dari jam 6 sampai jam 11 tuh dibikin paket cabut. Jadi untuk anak-anak itu supaya paket cabut tuh didiskon gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh, ini ada paket cabut. Jadi untuk ada keinginan anak tuh untuk cabut sekolah, nggak masuk sekolah dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi gitu. Oke Mbak, satu lagi nih. Mbak nih kira-kira setuju nggak satu pandangan saya? Kalau saya dulu yang memandangnya kedisiplinan itu memang dibarengi dengan keras ya. Artinya gini, saya waktu kecil aja
waktu pertama kali belajar ngaji. Ya usia 6 tahun itu saya udah belajar ngaji sama Pak Guru ya, Pak Ustadz saya. Itu saya belajar ngaji, saya duduk di sini, Ustadz saya kan di samping. Ustadz saya pakai penggaris kayu, penggaris kayu. Misalnya alif bata kayak kan harus ada lokasi. Kita kalau salah dikeplak sama dia. Iya. Ya dikeplak. Nah, artinya kan gini, memukul untuk dalam rangka perbaikan itu kan sebetulnya kan boleh. Sepanjang itu kan saya. Jangan kan Pak Boy, saya juga kena ikat pinggang gitu kan. Iya. Jadi memang itu untuk kebaikan dan itu sepertinya membuat kita disiplin dan aja sekarang mental sekarang cengeng Pak. Iya, terus terang ya waktu saya sekolah dulu ya, waktu zamannya saya tuh tahun 80 tuh lagi musimnya orang tuh rambut tuh gondrong-gondrong. Iya. Nah tapi kalau anak-anak sekolah itu kan dibatasi gondrong. Mereka paling gondrong kayak saya dulu juga gondrong ya, tapi dibatasi nggak sampai ini. Kalau yang udah ini bisa sampai ke sepunggung ya. Tapi kalau saya paling tidak digondrong. Nah kalau lebih dari itu gurunya datang bawa gunting loh Mbak. Iya. Digunting kita sama ininya. Dan orang tuanya juga dipanggil. Dan orang tuanya juga dia malah minta maaf. Iya. Tapi kalau sekarang enggak Mbak. Orang tuanya untuk gurunya. Nah ini sekarang kalau kita lihat ini Mbak, kan banyak orang mengatakan kalau misalkan guru melakukan tindakan kekerasan, tapi kalau saya lihat ini, guru melakukan tindakan kekerasan kan terukur Mbak. Iya. Dia seandainya menampar, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin yang namanya, kalau menurut saya bukan membela guru ya, tapi saya lihat fenomena yang terjadi sekarang, guru itu kan dibuat emosi. Iya. Kita harus sadar guru itu kan manusia biasa juga, manusia biasa. Ya kalau terpancing emosinya pasti akan marah. Iya. Nah sekarang bisa nggak Mbak tolong jelaskan juga biar kepada masyarakat kita semua yang dimaksud dengan kerasnya guru itu bagaimana, terukurnya gimana. Jadi mudah-mudahan para guru setelah menyaksikan acara kita ini dia punya panduan. Iya. Ya silakan Mbak. Jadi menurut kita ya, menurut kita di Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ini memang sekarang anak-anak sekarang kan berpatokan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh ini kita ini masih di bawah umur, tidak bisa dipenjara. Jadi mereka tuh dengan seenaknya bebas untuk melawan siapapun. Ketika mereka mendapatkan kekerasan ya lapor saja gitu kan. Makanya buat guru-guru pun jangan takut. Ketika misalnya kita memang di jalan yang benar untuk menegur anak-anak, tapi ada juga oknum-oknum yang memang kekerasannya di luar batas juga. Tapi tidak semua guru seperti itu. Tapi malahan masyarakat luas kan langsung berita viral itu jangan langsung ditanggapi. Kadang video-video viral itu hanya sepotong-sepotong yang diviralin. Kita harus lihat dulu, kita harus pilih dulu, memberikan komentar apapun. Dan kalau misalnya yang saya lihat sekarang ya, banyak orang tua sedikit anaknya ditampar, dilapor polisi, ujung-ujungnya mediasi, ujung-ujungnya bukan mediasi antara kedua belah pihak, tapi ujung-ujungnya duit juga, minta perdamaian gitu. Padahal kan harusnya, makanya tadi yang saya sampaikan tadi itu harusnya memang dinas pendidikan yang ambil ahli di situ. Tapi saya lihat ketika guru bermasalah, dinas pendidikan diam, tidak ada bantuan untuk guru, malah gurunya sibuk sendiri untuk memperjuangkan dirinya. Nah itu fenomena ini terjadi sekarang. Iya. Nah Mbak kalau saya perhatikan ya, ini mungkin pendapat saya, mungkin pendapat para pemirsa semua juga sama ya. Kalau saya perhatikan salah satu degradasinya anak-anak itu adalah dari pengaruh gadget. Iya. Nah, ya kita diskusi ini Mbak. Iya. Ya kalau misalnya anak-anak ya khususnya misalnya yang SMA ke bawah kita batasi tidak boleh menggunakan gadget, setuju nggak Pak? Oh sangat setuju, karena sekarang anak-anak sekarang kan banyak bermain game. Game itu kan banyak kekerasan di dalam game tersebut, dan juga banyak juga tentang seksualnya. Makanya anak-anak sekarang karena sudah tiap hari bermain game, mereka menganggap kekerasan itu hal biasa. Contohnya kan banyak terjadi sekarang bully.
bully di sekolah. Bully itu bukan hanya mengeluarkan kata-kata, kadang mereka pun melakukan kekerasan di situ. Ya karena gadget itu, karena mereka melihat di situ yang dilihat mereka yang memang game-game sekarang itu memang berbau kekerasan dan seksual. Dan sekarang saya lihat juga di beberapa negara maju itu bahkan ada membatasi anak untuk membawa gadget ke sekolah. Iya. Jadi mulai yang bisa membawa gadget ke sekolah adalah yang kuliah ke atas, Iya. yang masih junior high school ke bawah atau SMA ke bawah itu tidak boleh membawa gadget. Karena pengaruhnya juga banyak. Dan sekarang gini Mbak ya, kalau untuk mencapai viral itu gampang sih zaman sekarang. Kita kalau dulu kita kan repot harus menghubungi televisi, menghubungi radio. Kalau sekarang dengan dari handphone kita sendiri aja ini bisa kemana-mana. Nah, makanya kan hati-hati juga di situ. Nah, saya ingin bertanya juga dengan Mbak ini karena gini, banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masuk ke meja redaksi. Di antaranya ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Ya. Nah, kalau dulu waktu zaman saya sekolah itu kan ada yang disebut dengan mata kuliah istilahnya P4 ya, pedoman penghayatan Pancasila. Ada waktu saya kuliah tuh ada kewiraan. Terus dari itu ada istilahnya itu PSBB ya. Perjuangan bangsa lah istilahnya ya, jadi sejarah perjuangan bangsa, ada pelajaran sejarah itu wajib ya. Kalau saya lihat sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada. Kalau mungkin di zaman Bapak mungkin kalau kami PPKN ya, pendidikan moral itu udah nggak ada lagi, makanya saya pun bingung kenapa itu dihapuskan. Pada itu coba Mbak sampaikan nih kepada pemerintah nih, Pak Menteri, Pak Presiden Prabowo juga menyaksikan siaran kita nih Mbak. Iya, karena memang harus pendidikan moral itu penting bagi anak-anak, tapi kenapa dihapuskan gitu? Karena moral anak-anak sekarang memang sudah tidak ada lagi. Mungkin di 90% kita lihat memang sudah tidak sama sekali. Yang itu pengaruh gadget, dan seperti yang Bapak bilang tadi memang anak-anak di sekolah misalnya kelas SD sama SMP, SMA itu memang harus dibatasi. Karena zaman sekarang ini gadget ini kan banyak yang saya sampaikan tadi berbau kekerasan dan seksual. Iya. Saya melihat sekarang tuh anak-anak sekarang satu Mbak pengaruh pada gadget itu ya, satu anak-anak tuh lebih banyak tidak bersosialisasi sama orang karena dia sibuk dengan urusannya dia sendiri. Bahkan, nah ini juga himbauan buat para orang tua nih. Kalau misalnya dulu kita kan sama orang tua, saya tuh biasanya tuh ada waktu makan siang bareng, makan malam bareng. Di meja makan itulah kita diskusi. Apa permasalahan orang tuanya disampaikan kepada anak artinya anak kan mengetahui kan, misalnya bapaknya lagi nggak punya duit atau gimana, jadi kita saling inilah terbuka, silaturahim di situ ya, pokoknya saling curhat lah sama orang. Tapi kalau sekarang Mbak coba perhatikan nih Mbak, semuanya duduk dalam satu meja makan, tapi semuanya pada sibuk masing-masing begini. Jadi ibaratnya mereka tuh ini piring, ini sendok sambil makan tapi sambil begini nih. Nah ini kan salah satu, kalau menurut saya mudah-mudahan bahas pendapat ini kan degradasi moral artinya. Menurunkan moral mereka itu artinya apa? Sekarang aja orang tua itu untuk nasihatin anak ya keluar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Nah dari situ mungkin kita bisa lihat ya tindak kekerasan, percabulan, mereka kan akan lebih dekat dari situ. Nah sekarang kembali ke Mbak nih, kalau kira-kira nih kalau melihat dari keadaan yang model begini, sikap Germas bagaimana? Ya kami dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ini memang terus memberikan sosialisasi, karena memang satu hari itu sangat banyak laporannya itu aja tentang kekerasan, tentang pencabulan, tentang KDRT, permasalahannya itu terus. Ya kadang memang anak-anak sekarang ini yang lagi saya dapatkan info bahwasanya anak-anak sekarang mencari uangnya itu mereka memvideokan, kan sekarang anak sekarang ini butuh gadget, butuh uang untuk dandan. Anak sekarang ini Pak SMA aja udah pakai skincare, pakai ini. Padahal kita zaman dulu aja kita tidak mengenal dengan skincare, bedak-bedak atau apapun.
sekarang mereka tuh butuh uang dan mereka bingung nih, sedangkan orang tua mereka masih jajannya hanya sedikit. Sekarang banyak yang kita temukan mereka membuat video diri mereka dalam keadaan bungil, terus mereka kirim ke situs-situs luar negeri melalui Instagram. Sampai segitunya. Iya, jadi memang di luar itu tuh orang transfer uang setelah kita kirimkan video itu, mereka transfer uang ke mereka. Nah ini artinya gini lah, saya minta kepada pemerintah, ke Pak Menteri atau instansi yang mengurusi masalah ini. Coba nih, ini dari Germas sudah mengatakan begitu. Artinya apa? Kita harus lebih konsentrasi. Kalau kita bicara masalah pendidikan, mungkin standarnya sama. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah terjadinya yaitu degradasi moral. Dan ini yang membuat saya prihatin. Ini juga saya perhatikan ya di lingkungan pekerjaan aja ya, di lingkungan pekerjaan. Ini kan ada istilahnya anak-anak Gen Z ya. Itu anak Gen Z itu dari, mohon maaf ya, dari etika, dari ketangguhan, beda. Kalau dulu saya waktu masih aktif, begitu dapat tugas dari atasan saya, waduh kita gimana gitu ya, harus menyelesaikan tepat waktu. Kalau sekarang mereka enggak. Ya, artinya saya tidak mau menyalahkan, tapi kan pasti ada sesuatu yang salah di sini. Apa gitu ya. Nah, itu sangat menarik sekali nih Mbak. Ini sebetulnya banyak juga gitu. Nah ini kira-kira kalau bicara untuk selanjutnya untuk masa depan anak-anak demi untuk menstabilkan kembali. Mas punya usulan ya? Ya, kita memang ini sebelum kesini kemarin mungkin karena saya kan di wakil ketua umum DPP Germas Perlindungan Perempuan dan Anak. Cuman karena saya domisili di Riau nih Pak Boy, saya baru 2 hari yang lalu minta pertemuan di Disdik Provinsi Riau, Satpol PP sama Dinas PPA dan Dinas Sosial. Kalau memang nih kita ingin menciptakan generasi emas, kita harus berkolaborasi bersama-sama dalam mengatasi ini. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus merangkul kita yang pemerhati anak ini. Dan juga kita ingin menyampaikan ke Kementerian PPA, misalnya ada kasus anak atau kasus perempuan, psikologis korban itu kadang tidak sampai tuntas Pak Boy untuk penyelesaian psikologis korban, karena mereka beranggapan setelah pelaku ketangkap ya sudah gitu. Padahal kan tugas dari Dinas PPA sendiri, Kementerian PPA sendiri pemulihan mental korban, dan untuk Satpol PP tugas mereka kan memang untuk merazia-razia anak-anak ataupun merazia orang-orang pelantang gepeng atau apapun. Tapi yang kita lihat mereka hanya 1 kali 1 bulan, misalnya satu bulan itu 2 kali, dan memang tidak benar-benar untuk merazia. Karena kalau memang benar-benar mereka pasti akan patroli setiap hari dan tidak akan kita temukan lagi anak-anak merokok di warung-warung. Kalau Mbak setuju nggak dengan tindakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy? Oh, saya sangat setuju sekali. Jadi kalau Kang Deddy mulai kan gini, kalau lagi giliran jam sekolah, anak itu nggak boleh berkeliaran di mana-mana. Kalau sampai ketangkap Satpol PP, polisi dan sebagainya, mereka akan dimarahkan militer. Saya sangat setuju sekali. Nah, ini kalau bisa, tolong dari Mbak bisa sampaikan kepada, karena kita kan pemirsa ini yang nonton udah banyak ya yang menyaksikan ini, kan dari Pak Menteri, Pak Presiden juga menyaksikan. Artinya gini, banyak kepala daerah sebetulnya itu malu untuk mengikuti geraknya Pak KDM. Ya kan? Contohnya tadi Gubernur DKI Jakarta, ya udah kita aktifkan Pusaka Nasional, taman malam-malam 24 jam. Ya, saya tuh bukannya apa-apa ya, 24 jam dibuka, akhirnya dipakai anak-anak nongkrong, bisa ngerokok, bisa apa tanpa pengawasan. Terus kalau kita bicara masalah perpustakaan, anak sekarang harus baca buku. Hobi baca ya. Dia cukup daripada baca buku, dia lebih baik dia ke gadgetnya, dan gadget bisa kemana-mana. Nah, makanya saya bilang, coba kalau bisa nih dari Germas juga bisa menyuarakan juga, ya kan, artinya yuk kita ikuti aja langkahnya Pak KDM. Nah, kalau menurut kacamata Mbak nih, kalau misalnya anak, kalau saya dulu pernah ikut latihan militer Mbak ya. Jadi kalau latihan militer itu kan tegas ya, dari dia masuk ke barat,
Udah gitu dia dilatih, kayak saya dulu jam setengah 4 pagi sudah harus bangun, kita lari-lari, olahraga bareng, nanti jam 6 kita kasih waktu hanya 1 jam untuk mandi, persiapan, jam 7 kita udah langsung makan bareng di situ. Itu kan artinya tegas. Udah gitu kalau misalnya kita latihan salah, misalnya PBB ya, lagi latihan baris, itu namanya instruktur kita tuh kenceng Mbak. Salah tuh di push up, ya kadang-kadang pakai tangan pelatih, tapi kita nggak merasa ini ya. Bahkan waktu itu kadang-kadang saya dijemur panas-panas ya, suruh guling-guling. Memang kita salah, dan kita tahu bahwa kita salah di situ. Tapi kalau anak sekarang, jangankan suruh dijemur. Dulu ingat Mbak, kalau saya sekolah salah, guru itu dengan santainya dia nunjuk orang, kamu keluar berjemur di lapangan. Iya kan? Sambil menghormat bendera. Ya kan, ini kasih waktu setengah jam siang-siang. Kalau sekarang viral tuh Mbak. Sekarang tuh viral. Ada video di mana-mana. Guru ngejemur anaknya, suruh menghormati yang bendera gitu ya. Panas-panas. Nah, coba dari misalnya Mbak setuju, ya sampaikan aja. Misalnya programnya Pak Deddy Mulyadi itu bisa dimanfaatkan. Kayak Pak Deddy Mulyadi ya. Saya sangat apresiat dengan apa yang dilakukan Pak Deddy. Jadi batas anak bergaul itu dibatasi, ada jamnya Mbak. Jam 9 malam, kalau misalnya ada anak-anak nongkrong, itu mereka ditangkap, mereka dibawa. Itu yang jadi masalah di situ. Nah, coba kalau Mbak kira-kira apa yang akan disampaikan lagi? Kalau saya sangat setuju dengan program KDM ya, karena memang di Riau pun kita lihat memang harus anak-anak sekarang tuh memang kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang di luar kewajaran memang bagus diletakkan di barak, karena memang beberapa kasus yang kita dampingi anak-anak geng motor, terus mereka nih anak-anak sekarang ini udah bisa membawa senjata tajam. Nah, senjata tajam ketika mereka melakukan penganiayaan, terus korbannya memang sesama mereka ya, tapi kan pasti ada korban, pasti ada ini. Korban udah babak belur sampai kepalanya bocor, terus pasti mereka diamankan nih oleh pihak berwajib karena orang tuanya pasti melapor. Yang kita sesalkan sekali, anak-anak yang ikut geng motor dan pelaku-pelaku anak itu banyak orang yang tidak mampu. Memang tidak mampu. Gimana mereka mau membayar biaya pengobatan, sedangkan orang tua mereka aja buat makannya aja susah. Nah, kira-kira tadi Mbak nih, tadi saya tertarik sekali dengan pernyataan banyak yang ngikut geng motor anak dari kalangan yang mampu. Nah, ini fenomenanya apa sehingga tuh anak-anak yang nggak mampu pada ikut geng motor, sedangkan geng motor kan punya motor, Mbak. Kadang mereka bukan harusnya punya motor, kadang nebeng gitu kan. Nah, terus nanti misalnya temannya taruhan, oh nih pakai motor saya nih, taruhan. Karena mereka yang seperti Pak Boy sampaikan itu memang itu pengawasan orang tua ya sudah. Nah, kembali ke orang tua kan. Nah, sekarang gini Mbak. Artinya kita tidak boleh menyerahkan masalah ini kepada guru dan instansi yang di luar ya. Artinya kan ya kata kunci yang dalamnya adalah di peranan orang tua. Nah, sekarang pembinaan yang terbaik bagi orang tua ke anak-anaknya bagaimana Mbak? Ya memang yang seperti Pak Boy sampaikan itu memang jam-jam batas keluar anak itu harus dibatasi. Kadang orang tua zaman sekarang anak pun pulang jam 1 malam mereka ya tidak peduli gitu kan. Makanya itu banyak geng-geng motor itu anak-anak itu berkeliarannya kan dari jam 12 sampai jam 3 subuh gitu kan. Makanya memang jam waktu keluar malam itu lah. Artinya kan peran orang tua, peran pemerintah juga sangat diinikan ya. Jadi gini pemirsa, kalau menurut bincang-bincang saya dengan Mbak Rika, kalau bisa pemerintah, kita juga mengharapkan peran pemerintah. Selain orang tua nih, orang tua tuh harus bisa mendidik anaknya. Karena bagaimanapun anak terlahir pertama ke dunia kan pasti dibina oleh orang tuanya. Ya dikasih sayang oleh orang tuanya. Tapi ya itu, membina anak itu kan tidak semudah kayak kita membalikan telapak tangan. Terus yang kedua, kepada pemerintah, coba kami minta lebih ketat lagi. Misalkan kita memberikan batasan-batasan kepada anak-anak, bukan artinya kita mengekang anak ya, artinya ya, artinya memberikan batasan. Jadi misalnya anak boleh keluar rumah itu dari jam 6.30 sampai jam
14 ya, 00, begitu anak bisa pulang. Nanti di atas jam 21 atau jam 9 malam, anak itu sudah harus masuk di rumah. Keluar itu langsung ditangkap oleh aparat. Nah ini arti kan pemerintah juga ada. Mbak, sebetulnya saya ingin banyak nih mau berbincang-bincang, tapi karena kita waktunya terbatas, tapi saya akan undang lagi Mbak, karena masih banyak lagi yang topik-topik yang tidak kalah menarik untuk kita komentari ya. Kira-kira sebagai penutup himbauan Mbak selaku dari Germas, kita sekarang fokusnya ke masalah pendidikan anak dulu aja Mbak ya. Kita fokusnya saya undang Mbak ini untuk memberikan satu tanggapan sebagai closing statement pendidikan anak yang terbaik gimana? Silakan. Kita dari Germas Perlindungan Perempuan dan Anak ingin menyampaikan pertama kepada guru-guru, jangan takut ketika anak misalnya melakukan kesalahan, tegur mereka. Misalnya kalau mereka 1 kali 2 kali tidak mau ditegur, kembalikan ke orang tuanya. Dan juga orang tua harus bijak juga. Kita yang lebih tahu watak anak kita sendiri. Sudah tahu anak kita bandel, terus kita bela. Karena mental anak sekarang yaitu mentalnya saya bilang mental tempe. Karena sedikit lapor orang tua. Sedangkan waktu zaman kita dulu, kalau kita lapor orang tua pasti kita kena libas juga, kena pukul juga. Tapi anak sekarang sudah mereka melakukan kesalahan di sekolah, melapor ke orang tua menanggapi lagi. Terus nanti guru jadi sasaran. Harusnya kita guru jangan takut untuk ketika anak salah ditegur, dan orang tua harus bijak lagi menerima laporan dari anak-anak kita sendiri. Dan juga peran dinas pendidikan itu sangat penting. Ketika sebelum viral, harusnya dinas pendidikan turun terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di setiap sekolah. Dan satu lagi yang sepihak, kayak kejadian kemarin kan, kepala sekolah dinonaktifkan. Iya, makanya yang saya sesalkan juga kenapa gubernur yang langsung turun tangan. Itu tidak ranahnya gubernur, itu ranahnya dinas pendidikan. Jangan karena viral terus gubernur turun tangan karena untuk pencitraan aja. Akhirnya kan malu sendiri. Akhirnya guru tersebut kembali diaktifkan lagi. Dan satu lagi dapat dukungan seluruh rakyat Indonesia malah. Iya, jangan salah-salah. Suara netizennya lebih kuat. Dan juga kami ingin menyampaikan, kami sangat setuju dengan program KDM, dan saya juga pribadi ingin sekali ketemu dengan KDM sendiri, karena memang saya lihat anak-anak sekarang memang harus diletakkan di barak, karena biar mereka tahu seperti apa nih kerasnya dunia. Karena bukan kita untuk melatih kekerasan sama mereka, karena ketika mereka nanti sudah tamat sekolah dan mereka sudah berumah tangga atau apapun, mereka akan lebih tahu lagi. Tapi kalau melihat anak sekarang, mentalnya tuh mental sedikit nangis, sedikit lapor, mau jadi apa nanti generasi penerus bangsa ini? Mereka tidak ada kekuatan jangankan untuk membela bangsa ini, membela diri sendiri aja mereka nggak sanggup. Iya. Untuk Pak KDM, tolong nih Ibu Rika mau menghadap nih. Mohon diterima nanti ya Pak KDM ya, Kang Deddy ya. Nanti udah jauh-jauh dari Riau nih. Baiklah Bu Rika, Mbak Rika, terima kasih nih atas kedatangannya. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi nih dengan topik-topik yang lain yang menyangkut masalah ya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena bagaimanapun sekarang pembinaan, ya kata kuncinya pembinaan itu memang harus dilakukan. Karena gini, pembinaan bukan hanya pertama kan dari diri pribadinya dulu. Diri pribadinya, lingkungan keluarga, baru masyarakat. Kayak sekarang kan kejadiannya apa Pak? Karena dirinya nggak benar, anaknya itu, orang tuanya juga sibuk, tapi pada ini menggunakan kesempatan. Dan yang terakhir masyarakatnya juga ikut-ikutan juga mendukung. Nah ini artinya udah nggak benar. Memang tujuan kita mudah-mudahan nanti di Indonesia Emas 2045, mudah-mudahan ya anak-anak inilah yang akan memimpin bangsa. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya Bu Rika ya. Pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya cintai, demikianlah dulu perbincangan kita dengan Mbak Rika Palina, Wakil Ketua Umum Germas PPA. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.